Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita yang sangat menarik yang kita pun mengambil pelajaran dari kisah ini, yaitu kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini seorang sahabat Rasulullah yang begitu saleh, yang ia tidak pernah meninggalkan ibadah salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, pada saat melaksanakan ibadah sholat subuh, Rasulullah mencari, ternyata Sya'ban tidak hadir melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ditunggulah beberapa menit, ternyata Sya'ban pun tidak hadir kelihatan melaksanakan ibadah sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pun semakin siang dan baginda Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh tanpa kehadiran Sya'ban. Seusai melaksanakan ibadah sholat subuh, Rasulullah menanyakan kepada para jamaah, tahukah kemana Sya'ban hari ini? Tidak ada satupun jamaah yang menjawabnya. Lalu baginda Rasul pun menanyakan kembali, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Di antara jamaah ternyata ada yang tahu kediaman ataupun rumah Sya'ban. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diantarnya ke rumah Sya'ban. Perjalanan antara masjid dan rumah Sya'ban ini sangat jauh, sampai menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan, dan sampai di rumah Sya'ban sudah masuk waktu duha. Lalu sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang lainnya, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu Rasulullah menanyakan, apakah ini rumah Sya'ban? Keluarlah seorang wanita, dia mengatakan, saya istri daripada Sya'ban. Rasulullah pun menanyakan, kemana Sya'ban pada hari ini tidak melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah? Lalu wanita itu pun berlinang air mata, dia pun menangis bersedih. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Sya'ban tadi pagi telah meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata penyebab Sya'ban tidak bisa hadir melaksanakan ibadah sholat subuh karena memang Sya'ban sudah meninggal dunia. Itu penyebabnya dia tidak bisa berjamaah bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah menanyakan kepada istrinya, wahai Fulana, apakah sebelum meninggal dunia Sya'ban berwasiat yang wasiat itu dapat disampaikan kepada aku? Lalu istri daripada Sya'ban pun bercerita, ya Rasulullah, aku tidak tahu apakah yang disampaikan Sya'ban sebelum meninggalnya wasiat ataupun bukan, karena ucapan yang terlontar itu tidak tahu arti maknanya. Bahkan itu bisa jadi igauan ataupun apa namanya, saya pun tidak tahu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, wahai Fulana, yang disampaikan itu adalah wasiatnya. Itulah pesan terakhir Sya'ban sebelum meninggal dunia. Memang apa yang diucapkannya? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suamiku sebelum meninggal dunia dia mengatakan, andaikan masih jauh, andaikan ada yang baru, andaikan semuanya. Ini maksudnya apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menyampaikan, yang pertama, antara rumah dengan masjid begitu jauhnya, sehingga ketika dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat, ketika itu ditampakkan kebaikan surga yang begitu indahnya, sehingga Sya'ban mengatakan, andai perjalanannya masih jauh. Lalu yang kedua, Sya'ban pernah suatu ketika dia melaksanakan sholat berjamaah mengenakan 2 lapis pakaian.
Di dalamnya pakaian yang bagus, di luar dilapisi dengan pakaian yang agak sedikit rusak. Ketika itu pun dia berjalan di malam hari melaksanakan sholat subuh. Ada orang yang kedinginan, lalu baju yang di luarnya dipakaikan kepada orang yang kedinginan sehingga merasa hangat, dan lalu dia pun ikut melaksanakan sholat berjamaah bersama Sya'ban. Ketika meninggal dunia, Allah tampakkan kebaikan, Allah tampakkan surganya, begitu indahnya untuk Sya'ban. Maka Sya'ban mengatakan, andaikan yang baru, pasti pahalanya, kebaikannya akan lebih banyak lagi. Lalu yang ketiga, suamimu ketika itu pernah memberikan sepotong roti ketika ada pengemis sore hari mengetok pintu. Dan pengemis itu pun belum makan beberapa hari. Dan roti itu pun hanya ada satu di rumahmu. Dipotonglah roti itu, dibelahlah roti itu, yang separuhnya diberikan kepada pengemis. Ketika itu dicabut ruhnya Sya'ban. Maka Sya'ban melihat begitu besarnya kebaikan yang telah ia lakukan, begitu indahnya surga yang telah tampakkan, sehingga ia mengatakan, andaikan roti itu diberikan semuanya, maka kebaikannya, pahalanya, surga yang akan diberikan lebih indah lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini dapat memberikan pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik besar maupun kecil, dapat mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala jarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala jarratin syarran yarah. Dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, maka akan dibalas walaupun kebaikan itu hanya sebesar zarrah. Dan orang-orang yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, maka itu pun akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak mau ketika nanti kita sudah meninggal dunia, ada angan-angan yang akan kita minta, ada keinginan yang kita minta, sementara kita tidak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Sebagaimana disindir Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqqa wa akum minas salihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu angan-angan orang yang sudah meninggal dunia. Dia ingin berbuat baik, dia ingin berbuat amal saleh, bahkan ia ingin bersedekah agar ia menjadi orang-orang yang saleh. Tentunya kita yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mari jangan sia-siakan waktu ini. Jangan ditunda-tunda untuk melakukan hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.